pendidikan kepada keluarga kita. Hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aygada ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba minadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat." Katanya Nabi, jika ada seorang suami bangun malam, jangan tinggalkan istri kita, jangan tinggalkan keluarga kita, kemudian dia bangunkan istrinya. Wahai istriku, wahai kekasihku, wahai orang yang selalu membaringi diriku, ayo bangun sholat. Maka suami istri ini melaksanakan sholat. Meskipun cuma 2 rakaat, maka jangan khawatir. Allah akan menulis bagi sang laki-laki itu kelompok orang-orang laki-laki yang gemar berzikir kepada Allah. Dan Allah akan menulis kepada perempuan tersebut, istrinya tersebut, kelompok perempuan yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam lafaz hadis ini, dia sholat cuma 2 rakaat. 2 rakaat. Subuh misalnya jam 4:15. Bangun jam 4. Langsung ke kamar mandi. Langsung dia melaksanakan wudhu. Kemudian sholat 2 rakaat saja. 2 rakaat. Sambil membangunkan istrinya. Istrinya pun sholat di belakangnya. 2 rakaat pula. 2 rakaat. Bukan 11 rakaat witir. Bukan 20 rakaat. 2 rakaat. Maka jangan khawatir. Suami istri itu terhitung sebagai laki-laki atau perempuan yang gemar berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kiranya yang membuat kita membiarkan diri kita lupa kepada Allah? Apa yang membuat kira-kira kita membiarkan keluarga kita mungkin dalam 1 minggu penuh tidak pernah sholat berjamaah sama sekali? Tidak pernah kita tanya anak kita, sampai mana engkau hataman Quran? Sampai juz berapa engkau wahai anakku? Zikir apa yang engkau baca setelah subuh wahai anakku? Apa yang engkau baca antara maghrib dan isya wahai putriku yang aku cintai? Apa gerangan yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal fasilitas telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada satu yang perlu kita minta. Kita minta kepada Allah untuk pembenahan hati kita. Agar kita dijadikan orang-orang yang tanggap. Agar kita dijadikan oleh Allah bukan cuma kepikiran kepada dunia. Tapi kepikiran bagaimana kelak kehidupan kita di alam kubur kita. Bagaimana kelak kita akan menghadapi malaikat Israel. Bagaimana kiranya apabila mungkar nakir datang kepada kita, kita meminta kepada Allah, semoga hati kita, hati istri kita, hati keluarga kita, bahkan hati kebanyakan umat Islam sekarang ini diberikan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.